Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama saya Edlin di channel Belajar Coding. Di video ini masih tentang HTML ya. Untuk tutorial ini HTML lanjutan untuk pemula. Di sini saya akan menjelaskan tentang tag enumerasi yang berisikan list, unordered list, sama order list. Berikutnya yang kedua, tag garis mendatar atau bisa disebut horizontal line. Yang ketiga, tag gambar, biasanya untuk menyisipkan gambar ya di website, di HTML ya. Terus ada yang namanya tag tabel untuk data. Terus ada yang terakhir ini, yaitu tag tabel untuk layout. Sebenarnya sih nggak hanya kelima tag ini saja yang saya sebutkan ini, tetapi masih ada yang lainnya. Nah, yang lainnya ini nanti saya akan buatkan video berikutnya ya. Jadi yang terakhir setelahnya table layout ini, tag tabel layout itu masih ada tag yang lainnya. Nanti saya taruh di video berikutnya. Yang pastinya kalau saya taruh di video yang ini, yang pastinya akan panjang durasinya. Oke, balik lagi kita bahas kalimat tag yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama ini nanti saya akan jelaskan tentang tag enumerasi. Tag enumerasi ya, jadi tag enumerasi itu berisikan list, unordered list, sama order list. Nah, jadi tag enumerasi itu untuk menandai suatu item dari sebuah daftar atau enumerasi yang diawali dengan simbol. Biasanya untuk tag enumerasi ini memakai tag LI ya. Nah, tetapi untuk kelompok item harus diapit oleh tag UL dalam daftar yang bertingkat. Nah, untuk membuat enumerasi dengan angka atau dengan nomor urut ya, biasanya diapit dengan tag OL. Daripada sulit-sulit ya, di sini saya langsung praktekkan saja ya. Oke, kita langsung buka Notepad++. Ini sudah saya aktifkan ya. Nah, di sini kalau untuk tag enumerasi kan kita memakai yang namanya tag LI begini ya. Kayak tadi sudah saya jelaskan. Ini tutup tagnya. Nah, contoh yang mau saya buat untuk list, bentar ya. Saya pakai contoh HTML yang sebelumnya ya. Saya buka Explorer dulu. Jadi di sini posisinya di C, sum ya. Sebenarnya ditaruh di dokumen tidak apa-apa, karena ini kan masih saya pakai yang namanya HTML ya. Jadi HTML-nya dia berdiri sendiri. Setelah itu htdocs. Kemarin itu saya ngambilnya yang contoh HTML aja ya. Jadi di sini saya edit. Nah, ini yang perlu saya copy, balik lagi ke new 13. Ini saya save as ya. Save as. Namanya di sini tag enumerasi ya. .html di bawah Nah, ini HTML. Oke, di sini saya edit title-nya ya. Di sini namanya tag enumerasi. Setelah itu di sini bodinya saya tambahin H1 ya, heading ya. Seperti di tutorial HTML pengenalan HTML sebelumnya. Itu kan untuk judul memakai H1. Tag
enumerasi, tutup tagnya ya, H1. Oke. Setelah itu di sini saya tambahin yang namanya tag break line ya. Jadi di sini saya tambahin BR. Nah, begini sama. Ini juga ada di tutorial saya yang sebelumnya ya. Jadi nanti linknya saya taruh di deskripsi. Nah, tag enumerasi di sini saya kasih contoh list ya. List apa enaknya? List komponen komputer begitu ya. Komponen komputer. Di sini saya tambahin LI. Saya tutup aja langsung ya tagnya biar gampang. Nah, komponen komputer itu ada apa? Keyboard ya. Keyboard. Ini pencet Ctrl D ya untuk membuat duplikat. Mouse sama monitor. Oke, cukup. Ini saya coba simpan. Hasilnya seperti apa? Mari kita coba lihat ya. Today itu di mana? Oh, ini bawah ya. Kita buka hasilnya kayak apa. Nah, ini dia. Ini untuk item yang memakai simbol ya. Jadi kalau untuk item memakai simbol, kita memakai yang namanya tag LI. Oke, kita coba praktekkan untuk kelompok item yang harus diupdate oleh tag UL ya. Seperti apa itu? Di sini saya geser ya. Ini saya buat contohnya seperti apa ya. Oke, ada dua komponen komputer ya. Jadi ada software dan hardware. Jadi di sini komponen komputer lagi ya di sini. Jadi saya tambahin OL di sini ya. Sorry, maksudnya li tag LI ya. Di sini harusnya ini ada di dalam sini. Nah, begini. Oh, nggak usah ya. Software. Saya tutup LI begini. Nah, di sini saya memakai yang namanya UL untuk kelompok item yang harus diapit dengan tag UL ya. Software ada OS ya. Ada OS, terus ada Office ya. Oke, cukup ya. Setelah itu saya tambahin lagi di sini LI lagi, hardware ya. /LI untuk tutupnya ya. Nah, di sini pakai UL. Keyboard ya, keyboard, tutup tag UL, pakai Ctrl D aja ya biar gampang. Mouse, terus di sini ada namanya printer ya. Monitor juga. Oke, di sini saya coba simpan ya. Setelah itu kita coba buka seperti apa hasilnya. Nah, ini dia komponen komputer. Di sini saya tambahin break line aja ya, biar ada batas ya. Ini save lagi. Nah, komponen komputer, software ada OS, ada Office.
Setelah itu ada keyboard, mouse, printer, sama monitor. Seperti ini contohnya. Kalau untuk memakai tak UL ya. Nah, kalau untuk memakai tak OL, ini ada lagi. Mari kita coba ya. Saya buat break line lagi di sini. BR ya. Setelah itu saya pakai tak OL. Ini saya di bawah, saya pindah ke bawah. Ini LI ya, LI. Contohnya di sini saya pakai bentar. Nama OS. Jenis OS gitu ya. Jenis OS LI. Saya tutup aja dulu biar nggak susah ya. Ada Windows, Ctrl D biar gampang ya. Terus di sini ada Linux, Ctrl D lagi, dan yang terakhir Mac. Setelah itu kita pindah ke bawah, kita tutup tak OL-nya. Tadi belum ditutup ya. Oke. Mari kita coba ya. Ini di save ya. Setelah itu buka ini, kita refresh. Nah, dia akan muncul jenis OS. Kalau OL ini dia memakai numbering ya. Jadi pakai nomor, bukan pakai apa namanya, simbol lagi. Jadi nomor urut 1 sampai berapa yang diisi. Kalau ada sampai 100 ya sampai 100. Oke. Seperti ini contohnya untuk tak enumerasi yang berupa list, terus sama penomoran ya, dan ada yang namanya simbol, terus daftar bertingkat kayak ini tadi. Ini kan daftar bertingkat, ada komponen komputer, OS, Office, hardware, keyboard, mouse, dan lain-lain ya. Seperti ini contohnya kalau untuk tak enumerasi. Nah, kalau untuk yang unorder list sama yang order list, mari kita coba aja langsung ya. Ini tak enumerasi, saya coba save as saja. Save as saja. Di sini saya kasih nama order list ya. Unorder list dulu. .html udah ya. Dan di sini saya ganti namanya unorder list. Dan di sini saya contohkan ada 2 jenis ya. Jadi ada yang namanya unorder list tanpa style, saya pindah ke judul aja ya. Nah, begini unorder list tanpa style. Saya contohkan, saya pakai UL ya di sini ya, tak UL unorder list ya singkatannya. Kalau tadi kan pakai LI ya, LI sama apa tadi itu ya, sama ya. Oh, benarnya saya sudah buat ya unorder list ya, UL juga ya. Kita coba aja lagi.
Di sini kan kalau tadi kan yang listnya itu dalam daftar bertingkat ya. Terus di sini saya menjelaskan tentang unordered list yang tanpa style. Nah, di sini saya pakai UL, langsung ke bawah ya. Di sini pakai LI. Saya mau membuat daftar apa ya enaknya ini ya. Tutup tag ya. Saya contohkan di sini nama aplikasi komputer aja ya. Di sini ada Microsoft Office. Pakai Ctrl D aja ya, biar lebih gampang. Terus di sini ada yang namanya browser ya, Firefox. Terus ada yang namanya Google Chrome. Ada namanya PDF ya. Terus Corel Draw. Yang terakhir ada yang namanya Photoshop. Oke. Ini yang unordered list tanpa style ya. Saya simpan. Hasilnya kayak apa ya? Mari kita buka ya. Unordered list. Nah, seperti ini yang tanpa style ya. Terus apa bedanya yang memakai style? Nah, di sini bedanya itu kalau kita memakai style, ini saya copy ya, copy paste aja ya. Di sini saya tambahin break line ya. Dengan style. Nah, stylenya itu kita taruh di UL-nya ini. Style sama dengan list style type (2) square. Oke. Ini saya coba save ya. Hasilnya kayak apa? Ini refresh. Nah, dia bentuknya kotak-kotak kayak gini ya. Saya coba BR ini saya hapus. Apakah dia geser ya dia ya ke kanan ya. Ke kanan ini karena UL belum saya tutup di sini. Jadi dia masih masuk ke dalamnya ini apa namanya? Dalamnya daftar bertingkat jadinya. Ini juga saya tutup juga UL-nya. Pakai slash ya. Ini harusnya pakai slash juga. Nah, begini. Ini saya coba save ya. Di sini saya tambahin break line. Ini save. Saya coba refresh ya. Nah, dia pindah. Jadi bentuknya kotak, jadi gak bulat ya. Terus kalau saya ganti style lain, di sini tadi square ya. Saya coba circle juga bisa ya. Circle. Kayak apa circle itu? Jadi bulat-bulat putih begini ya. Terus kalau bentuknya disk ini seperti apa? Jangan lupa save ya. Sama ya. Sama seperti default.
Ya, kira-kira kalau untuk unorder list seperti ini contohnya ya. Terus kita lanjutkan lagi ke yang order list. Nah, order list, tapi sebenarnya sudah saya praktekkan sebelumnya ya. Jadi tagnya tetap pakai yang namanya OL. Order list itu singkatan dari OL. Kalau tag OL ya, kalau yang unorder list itu pakai tag UL. Yang saya jelaskan sebelumnya itu kelompok item yang harus diapit dengan UL dalam daftar bertingkat. Nah, kita lanjutkan untuk saya praktekkan lagi yang namanya unorder list ya. Ini sorry, order list, keliru ya. Saya simpan dengan nama order list ya, .html. Terus di sini saya hapus H1-nya jangan ya. Oke. Sebenarnya pakai ini juga bisa ya teman-teman ya. Di sini saya edit bagian sininya aja, nggak perlu dihapus ya. Jadi di sini order list. Kalau order list ini fungsinya dia seperti membuat, kok 0. Membuat list dengan number atau nomor ya, atau dengan huruf. Ada dua jenis. Jadi order list dengan huruf. Nah, cuman bedanya kalau ini kan kita memakai style ya. Kalau di sini kita memakai yang namanya type. Type sama dengan tanda petik begini A. Mari kita coba. Kalau ini biasanya dia memakai yang namanya nomor ya. Ini saya coba save. Kita buka lagi namanya order list. Nah, ini dia 1 2 3 4 5 6. Tapi yang ini masih tetap memakai yang namanya simbol ya. Mari kita coba lagi ya. Coba cek lagi. Itu kayak apa dia? Oh, sorry. Ini masih UL. Unorder list. Kita memakai OL ya. Ini OL. Ini simpan ya. Oke, kita coba buka di sini, di refresh lagi ya. Nah, dia berubah menjadi A, B, C, D, E, F. Apa jadinya kalau A-nya ini saya ganti bukan kapital seperti ini? Hasilnya kayak apa? Apakah sama apa enggak? Oh, beda ya. Kalau saya buat seperti angka Romawi, seperti ini ya, hasilnya kayak apa? Oh, kita coba lagi pakai angka Romawi yang hurufnya kapital ya. Nah, begini, save ya. Hasilnya kayak apa? Oh, seperti ini contohnya untuk order list dan unorder list. Mari kita lanjutkan lagi untuk garis mendatar ya. Jadi garis mendatar ini kurang lebih sama ya dengan apa namanya, break line atau BR. Tagnya juga sama. Jadi tagnya yang dipakai untuk garis mendatar ini memakai HR ya. Nah, kurang lebih gak ada bedanya. Cuman bedanya itu kita apa ya namanya ya, memberikan garis antara
paragraf satu dengan yang lainnya. Kalau itu bentuknya paragraf ya. Kalau bentuknya itu list, nanti dia ada garisnya di tengahnya. Contoh, saya ngasih garis di sini ya. Itu nanti dia akan ada garisnya di sini. Oke. Langsung saya praktekkan ya. Di sini saya akan praktekkan di order list ini aja ya. Nah, kan posisinya di sini ada break line ya. Coba break line ini saya ganti menjadi horizontal line. Nah, seperti ini. Apa namanya ya? Tagnya seperti ini persis. Coba saya save. Coba dibuka di sini ya, refresh. Hasilnya kayak apa? Nah, ini dia. Jadi hampir sama kayak break line ya, cuman bedanya dia memberikan garis seperti ini. Contohnya kurang lebih seperti ini ya. Kita lanjutkan lagi untuk tag gambar. Tag gambar ini ya fungsinya untuk menyisipkan gambar di HTML. Jadi tagnya itu kita memakai tag img src seperti itu. Untuk apa namanya, untuk penulisan tagnya ada dua jenis sih. Jadi ada img src begitu saja ya. Terus nanti kan pastinya ada untuk penutupnya. Nah, yang kedua kita langsung memakai tag beserta penutupnya sekalian. Di sini saya coba praktekkan langsung saja ya. Oke, untuk prakteknya di sini saya pakai apa namanya? Source yang sebelumnya ya. Jadi di sini saya pakai tag enumerasi yang tadi itu. Ini ya, tag enumerasi yang order list. Nah, di sini saya tambahin tag baru untuk menampilkan sebuah gambar. Tetapi saya cari dulu gambar yang mau saya pakai. Saya cari di Google ya. Saya cari di Google. Sini saya mau buka gambar komputer ya. Gambar. Saya mau pakai gambar yang mana ya? Contoh ini ya. Ini yang mau saya pakai. Save image yang ini aja ya. Save image JPG ya, posisi di download. Nah, ini mau saya pindah nih. Saya mau pindah dari gambar komputer ini ya namanya ya. Saya copy dulu. Tadi mana tadi? Oh, bentar ya. Coba saya save lagi. Kayaknya kegeser tadi ya. Oke, bentar. Ini saya copy ya. Setelah itu pindah ke htdocs. Dan di sini saya paste. Nah, ini dia gambar komputer.jpg. Ini saya copy namanya. Kembali ke Notepad++ ya. Di sini saya pakai yang tag kedua, langsung pakai penutup ya. img src resource source ya. Oke, langsung tutup begini. Posisinya dia, coba saya langsung kasih nama gambar, karena memang kan posisinya masih satu lokasi.
Ini saya coba save, back ke tag enumerasi, refresh ya. Nah, ini dia gambarnya. Kalau teman-teman menyisipkan gambar seperti ini contohnya. Untuk gambar ini bisa diatur ya. Contoh seperti legendnya, rata kanan atau rata kiri ya. Di sini saya ketikkan legend. Nah, begini ya. Mau saya taruh di kiri bisa. Legend left. Save ya. Setelah itu buka. Nah, dia posisinya ada di sebelah kiri. Jadi teksnya ada di sebelah kanan. Seperti ini. Yap, kurang lebih contohnya seperti ini ya. Untuk menyisipkan gambar, kita lanjutkan lagi ke tag table ya. Jadi tag table data ya, itu fungsinya untuk menampilkan data dalam bentuk tabel. Jadi tabel itu tagnya didefinisikan dengan cara menyatakan baris-baris, kolom, dan kolom. Tagnya untuk penanda baris adalah TR ya. Kalau untuk tag penanda kolom itu TD. Langsung saja saya praktekkan ya. Jadi contohnya seperti ini ya. Bentar, saya buka Notepad++, saya ambil contoh yang HTML ini. Setelah itu saya paste di sini ya. Saya save as, posisi di htdocs. Di sini saya pakai kasih nama tag table data.html ya, yang pastinya ya. Oke. Di sini untuk title-nya saya isi tag table data. Ini saya copy aja ya. Hello world saya hapus, saya buat heading 1 ya. Seperti di sebelumnya. Oke. Dan di sini saya membuat tabel. Jadi tagnya itu sama kayak tadi ya. Jadi tagnya itu tabel. Terus ketemu tutup table juga. Nah, yang ini saya pindah ke bawah ya. Terus untuk tabelnya ini saya buat border menjadi satu begini ya. Oke, di sini saya akan buat yang namanya tag untuk menanda baris. Jadi ada yang namanya TR ya. Untuk menandakan baris memakai TR. Saya tutup ya TR-nya. Oke, di sini pindah ke bawah. Nah, di sini saya buat untuk penanda kolomnya. Di sini memakai TD untuk penanda kolom ya. Contohnya di sini saya isi nomor ya. Pakai Ctrl D saja untuk menduplikatkan baris ini ya. Setelah itu ini saya kasih nama. Oke, di sini saya kasih nama jenis OS begitu ya. Saya buat dua apa namanya ini? TD 2 kolom ya. Terus saya lanjutkan lagi untuk membuat kolom yang bawah. Jadi yang bawah ini saya buat TR lagi nih ya. TR untuk baris ya. TR saya buat tutup tag TR nya juga.
Terusnya ini saya enter ke bawah 2 kali ya. Di sini saya membuat kolom. Nah, TD ya. TD. Saya tutup lagi TD. Nah, begini. Di sini nomor 1 ya. Nomor 1. Ctrl D aja. Terus di sini saya kasih nama Windows contohnya ya. Nah, contohnya kayak begini. Untuk tag tabel data. Ini saya save ya. Coba saya buka tag tabel data. Tunggu sebentar ya. Oh, ini sudah kebuka. Jadi untuk tag tabel data kurang lebih seperti ini jadinya. Jadi dia fungsinya untuk tabel untuk menampilkan data. Kurang lebih seperti ini. Kalau teman-teman mau nambahin data lagi bisa. Jadi ini tinggal copy paste aja ya. Copy paste di bawah. Ini nomor 2 ya. Terus ini diisi Linux. Ini coba save ya. Terus ini di refresh. Nah, dia muncul di bawahnya, ada tabel baru. Yap, untuk tabel data kira-kira kurang lebih seperti ini ya. Kita lanjutkan lagi yang terakhir, namanya tag tabel layout. Jadi tag tabel layout itu fungsinya untuk membuat menata letak ya. Menata letak sebuah website. Jadi membuat layout dari website itu bisa memakai yang namanya tabel. Nah, oke, di sini langsung saya praktekkan saja ya. Oke, untuk tag tabel layout ini saya akan kopas ya dari contoh sebelumnya. Ini dia. Terus saya buat file baru nih di sini. Ini saya save as ya. Saya kasih nama dengan nama tag table layout ya. Layout, jangan lupa diganti HTML ya. Oke, di sini saya kasih nama tag table layout. Terus ini saya kopas saja biar cepet ya. Di sini saya buat heading 1 ya. Saya kasih nama di sini, terus tutupnya tag heading 1. Nah, kita tinggal membuat untuk layoutnya di bawah sini ya. Saya contohkan di sini. Oh, kayaknya nggak perlu ya ini ya. Langsung saja di sini ya. Jadi di sini saya pakai table ya. Terus saya tutup tabelnya. Begini. Habis itu di sini saya enter ke bawah ya. Dan di sini saya atur dulu nih untuk apa namanya bordernya. Border aktif ya, jadi 1. Terus lebarnya width DTH ya. Saya masukkan 500 ini hitungannya pixel ya kalau setelan defaultnya dari HTML ya. Terus saya buat yang namanya tag baris ya. Di sini saya pakai tr. Langsung saya tutup aja tr-nya di sini. Nah, begini. Ini saya enter ya. Nah, di sini saya buat tag kolom td ya. Saya tutup lagi, saya langsung tutup td begini. Nah, di sini saya isi namanya header kiri. Terus di sini saya buat kolom lagi langsung ya. Legend. Ini center ya.
Terus width-nya, width ini bisa teman-teman pakai pixel tadi kayak 500 itu ya, bisa pakai persen, contohnya 50%. Nah, seperti ini. Kalau 100% yang pastinya dia akan lebar full ya. Full satu window ini. Tapi kalau 50% kan separuhnya. Oke. Ini saya tutup. Nah, di sini saya kasih nama header tengah. Saya tutup lagi untuk tag kolomnya ya. Oke, saya lanjut lagi untuk membuat header kanan. TD align, hanya kepencet ini right ya, right. Setelah itu saya kasih nama, ini langsung ya, header kanan. Saya tutup tagnya. Nah, kita buat baris baru di sini ya, tr/tr. Ini tr-nya nggak perlu ditambahin apa-apa ya. Nah, di sini saya membuat kolom baru, td Legend itu ada left right ya, nggak hanya left right saja, tetapi ada yang namanya top. Terus ada yang namanya di sini saya pakai row span. Nah, row span ini fungsinya untuk membuat, kalau di Excel itu namanya merge ya. Jadi dia dilebarkan gitu. Di sini saya buat row span-nya dua kolom ya. Kan kalau merge di Excel kan kita bisa ngatur berapa kolom kan begitu. Terus di sini saya kasih nama menu kiri ya, menu kiri. Saya tutup tagnya. Terus saya lanjutkan lagi buat kolom baru lagi di sini. TD legend, legend sama dengan center ya. Call span. Nah, kalau ini call span ini untuk melebarkan kayak merge dalam posisi kolom ya. Kalau yang tadi row itu untuk posisi baris ya. Call span sama dengan ini dua ya, dua baris ya, untuk bagian isi ini. Terus height lebarnya itu 200, tingginya itu 200 pixel size stylenya. Di sini saya isi bagian isi. Saya tutup untuk tagnya. Oke. Ini sudah ya. Jadi saya membuat baris baru lagi ya, tr ya. Ini saya tutup langsung aja untuk tagnya biar gak kelupaan kayak tadi. Nah, di sini saya buat kolom baru, td legend ini center ya, center. Setelah itu ini saya tutup, ini saya kasih nama footer tengah seperti ini ya. Terus saya tutup tagnya td untuk kolom ya. Saya buat kolom baru yang kedua. Ini saya isi legend right ya. Di sini saya kasih nama
footer kanan. Saya tutup tagnya. Oke, ini sudah selesai untuk membuat yang namanya tabel layout ya. Ini saya coba save, terus coba kita buka ya. Ini dia tabel layout. Nah, contohnya kayak ini nih. Jadi ada header kiri. Sebentar, ini kok garisnya gak muncul ya. Saya coba cek dulu ya. Oh, border harus ini sama dengan ya. Ada yang kelupaan lagi kan. Oke, ini saya save, terus saya refresh. Nah, ini dia, kurang lebih contohnya seperti ini untuk membuat yang namanya table layout. Ini yang terakhir ya. Jadi kurang lebih video saya cukup sekian dulu. Jika video ini bermanfaat, bisa teman-teman share. Dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan update tutorial terbaru dari saya. Oke, ketemu di video berikutnya. Terima kasih.